Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 71, aku punya banyak cara untuk berurusan dengan bajingan. Setelah Seng Xiao pergi, Mu Qiki bangkit dari tempat tidur. Dia membersihkan kamarnya karena takut Su Zipei akan mengetahui bahwa ada seorang pria yang menginap di kamarnya. Untungnya, Su Zipei tidak memikirkan hal itu saat dia pulang. Dia memikirkan bajingan itu dan dia tidak terlalu peduli apakah ada seorang pria yang berbaring di ranjang Mu Qiki. Saya pulang untuk memberi penghormatan terakhir kepada kakek dan nenekmu yang sudah meninggal. Kudengar pamanmu juga ada di sana. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat di Jianchuan sekarang. Su Zipei khawatir. Jika bajingan itu pergi menemui keluargamu dan mengatakan fakta bahwa Mu Qiki didukung oleh Seng Xiao, maka mereka mungkin tidak mengizinkannya tinggal di rumah kecil itu lagi. Bajingan itu suka berjudi. Aku akan bertanya pada teman-teman lamanya. Mereka mungkin tahu di mana dia. Bibi, ini terlalu berbahaya. Kakak Xiao telah meminta asisten Jing untuk menyelidikinya. Mu Qiki menghibur Su Zipei. Aku tidak ingin melihatnya menindasmu lagi. Tetapi, jika kamu bertemu dengan bajingan itu, Bibi, apakah kamu akan mempertimbangkan perceraianmu? Mu Qiki bertanya pada Su Zipei. Itu karena dia tahu bahwa wakil kepala sekolah Iten sedang merayu Su Zipei. Mu Qiki tidak memihaknya karena latar belakang sosialnya. Dia hanya berharap bibinya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan dan berhenti tinggal bersama bajingan itu selama sisa hidupnya. Su Zipei menatap Mu Qiki tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa lama, dia menganggukkan kepalanya. Ya, aku memang harus menyelesaikannya sekarang. Tapi, Qiki, aku tidak melakukan itu agar aku bisa menikahi orang lain. Bibi, kamu boleh melakukan apa saja asalkan kamu bahagia. Jangan pernah bersama bajingan itu lagi. Kita cari lokasinya dulu. Aku akan tanya sahabat-sahabatnya. Su Zipei bersikeras mencari bajingan itu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya perlu menelepon beberapa kali. Lebih seperti itu. Jadi, Mu Qiki tidak menghentikannya lagi. Sebenarnya, bajingan itu memang kembali ke Jianchuan. Namun, dia tidak dapat menahan keinginannya sehingga dia pergi berjudi. Semua uangnya telah habis begitu dia melangkah masuk ke kasino. Dia telah kehilangan semua uangnya dengan sangat cepat. Namun, dia tidak bisa memeras Su Zipei dan Mu Qiki sekarang karena dia tidak bisa menemukan mereka. Jadi, dia berpikir untuk menghubungi keluargamu saja. Namun, keluargamu bahkan tidak menjawab teleponnya hanya karena mereka tahu tentang kebiasaan buruknya. Mereka bahkan tidak setuju untuk bertemu dengannya secara pribadi. Oleh karena itu, dia mengamati keluargamu selama beberapa hari di luar villa mereka. Yang bisa dia lihat hanyalah mobil mereka yang meninggalkan rumah. Namun, dia tidak bertemu seorang pun dari keluargamu. Bajingan itu bahkan tidak punya uang untuk makan. Jadi, dia berencana untuk memblokir mobil mereka untuk meminta uang. Dia pikir mereka akan membantunya meskipun dia miskin. Itu karena dia tetap kerabat mereka, apapun yang terjadi. Jadi, dia tetap berada di luar villa dan mengamati mobil mereka. Akhirnya, dia melihat Mu Tangsui dan mamamu meninggalkan rumah. Dia tidak takut mati. Karena itu, dia menjatuhkan diri ke jalan. Pengemudi terpaksa segera menghentikan mobilnya. Baik Mu Tangsui maupun mamamu ketakutan. Pengemudi itu segera turun dari mobil dan melihat bajingan itu berguling-guling di tanah. Kemudian, dia memegang pintu mobil. Kakak ipar, aku datang untuk menemuimu. Mereka tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Mereka meminta sopir untuk mengantarnya pergi. Siapa kamu? Beraninya kamu mengaku sebagai kerabat mereka. Coba lihat dirimu sendiri. Kamu sama sekali tidak mirip dengan saudara ipar nyonya. Mamamu menatap pria di depannya beberapa kali lagi. Sebenarnya, dia mengenalinya sekarang. Tapi, dia tidak mau mengakui bahwa dia mengenalnya. Tapi, Mu Tangsui sekarang membuka pintu. Suir. Bu, dia benar-benar pamanku. Pengemis itu datang untuk meminta uang. Mengapa kamu ingin turun dari mobil? Mamamu memegang tangan Mu Tangsui. Namun, Mu Tangsui hanya ingin tahu kemana pamannya mengirim Mu Qiki. Dia ingin mengetahui semua rahasia Mu Qiki sehingga dia bisa memanfaatkannya. Pada saat itu, karyawan Jing Yun menemukan target mereka dan maju untuk menangkapnya. Mereka menjelaskan kepada pengemudi, dia berutang uang kepada kita. Dia mungkin ingin memeras Anda. Kami mencarinya kemana-mana. Sampah. Sopir itu memarahinya lalu dia masuk ke dalam mobil. Dia langsung melajukan mobilnya keluar dari tempat kejadian. Dia tidak menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk mengetahui beberapa rahasia. Setelah itu, Jing Yun membawanya ke bekas rumahnya dan membiarkan Seng Xiao mengurusnya. Seng Xiao menelepon Su Zipei ketika dia menerima berita itu.
Su Zipei membawa serta surat perjanjian perceraian untuk menemuinya. Ia pergi ke bekas rumah mereka yang tua dan kumuh. Ia mendapati bahwa suaminya masih keras kepala seperti sebelumnya. Ia tidak punya pilihan selain menyerahkan surat perjanjian perceraian itu kepadanya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku sudah muak. Sebenarnya aku berencana untuk menanggung semua ini dan membiarkannya begitu saja. Tapi, aku tidak pernah menyangka kau akan menjual Kiki. Pria itu terkejut melihat Su Zipei begitu menawan dan elegan. Su Zipei, apakah kamu sudah menemukan pria lain di luar sana? Aku hanya ingin bercerai. Su Zipei mengulangi permintaannya. Tidak akan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu memiliki kehidupan yang lebih baik bahkan jika aku hancur. Su Zipei menertawakan dirinya sendiri. Dia tidak pernah benar-benar menyadari betapa butanya dia sebelumnya. Apakah kamu ingat apa yang Tuan Muda Seng katakan kepadamu ketika kamu diusir dari Jianchuan? Su Zipei bertanya kepada suaminya. Karena kamu sudah kembali, aku ingin mengingatkanmu bahwa anggota tubuhmu mungkin akan dipotong. Pria itu tercengang ketika mendengarnya. Apakah Tuan Muda Seng tahu tentang hal itu? Menurutmu siapa yang menangkapmu? Su Zipei membalas. Kau masih ingin pergi dan bertemu keluargamu. Apa yang ingin kau katakan kepada mereka jika kau sudah bertemu mereka? Apakah kau ingin memberitahu mereka bahwa kau menjual putri mereka? Apakah kau pikir mereka akan peduli padamu? Mereka telah menyewa pengacara dan mereka selalu ingin mengurungmu di penjara. Beruntunglah mereka tidak mengenalimu hari ini. Sekarang, kau bahkan tidak bersembunyi lagi. Kau masih ingin muncul di hadapan kami. Apa kau ingin mengakhiri hidupmu sendiri? Rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya ketika dia mendengar itu. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanda tangani surat cerai. Aku punya sejumlah uang di sini dan kau boleh membawanya. Namun, kau harus segera meninggalkan Jianchuan. Su Zipei membujuknya. Ini satu-satunya kesempatanmu jika kau ingin selamat. Pria itu diikat tetapi dia mengerti apa yang dikatakan Su Zipei. Namun, dia menyadari bahwa Su Zipei mungkin telah menjadi pria kaya hanya dengan melihat penampilannya yang menawan. Dia mungkin akan kehilangan banyak uang jika dia melepaskannya sekarang. Kalau begitu, kau bebas jika aku pergi, bukan? Pria itu mencibir. Dia bahkan tidak berbicara dengan baik bahkan ketika dia diikat. Tidak mungkin. Aku tidak akan pergi jika kau tidak memberiku $1.000.000. Su Zipei gemetar karena marah. Dia sangat ingin membunuhnya saat itu juga hanya untuk melindungi Mukiki. Tetapi, Seng Xiao mengatakan padanya bahwa dia akan berurusan dengan pria itu sendiri jika Su Zipei gagal membujuknya. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya kepada Seng Xiao. Tatapan mata Seng Xiao berubah dingin dan gelap saat menerima telepon darinya. Aku punya banyak cara untuk menghadapi bajingan. Seng Xiao pasti akan membuatnya menderita atas rasa sakit yang telah ia timpakan pada Mukiki.